Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rika Mulyani Muhtar, calon guru penggerak dari SMP Negeri 8 Purwakarta Angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nur Endah Apriliani. Beliau adalah guru PKN di SMP Negeri 8 Purwakarta. Assalamualaikum Bu Nur Endah. Waalaikumsalam Ibu Rika. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu Rika. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk mengamati kegiatan Ibu di dalam kelas. Kita akan melaksanakan yang namanya supervisi akademik ya Bu. Adapun tujuan dilaksanakannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Dan kenapa ya kita hari ini harus melaksanakan praobservasi? Sebetulnya tujuannya itu sebagai persiapan awal aja ya Bu, biar nanti ibunya di kelasnya itu merasa percaya diri, terus merasa lebih siap lagi untuk memberikan pembelajaran terbaik buat siswa kita. Siap. Sebelumnya izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya Bu boleh. Oke, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin dicapainya itu apa ya Bu? Begini ya Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan dalam bentuk modul ajar di sini, saya kan sudah buat ya Bu modul ajarnya. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna sila-sila Pancasila, itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menguraikan contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan, yaitu di lingkungan rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itu Bu. Oke, tujuannya. jadi Ibu Nur Endah itu merencanakan 3 tujuan pembelajaran ya dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ya, betul. Oke, terkait dengan area pengembangannya, apa yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan? Nah, untuk terkait pengembangannya nanti akan ada 2 aspek yang saya kembangkan ya Ibu. Yang pertama itu pengetahuan, nah yang keduanya itu keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya nanti siswa itu menguraikan contoh penerapan sila-sila Pancasila yang pernah dialami oleh dirinya. Kemudian untuk yang kedua di aspek keterampilan yaitu siswa nanti akan mendemonstrasikan atau memperagakan di depan kelas tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupannya. Nah, sedangkan untuk area pengembangan di rencana hasil kerja pengelolaan kinerja, nah indikator yang saya ambil untuk periode ini yaitu mengenai keteraturan suasana kelas. Nah, untuk fokus perilakunya kan ada 3, tapi saya hanya mengambil 2 ya Bu. Yang pertama yaitu yang saya ambil, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini bisa dilakukan dengan memanggil murid dengan memanggil namanya agar suasana akrab di antara kita terjalin gitu ya Ibu. Dan kemudian saya melakukan aktivitas yang dapat mencairkan suasana kelas. Itu fokus perilaku yang pertama. Sedangkan fokus perilaku yang kedua yaitu guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini guru mengajak murid untuk membuat aturan atau kesepakatan kelas di awal pembelajaran yang disetujui oleh semua murid. Nah, itu Bu. Oke, jadi area pengembangannya ini sekarang difokuskan ke 2 aspek ya. Jadi di aspek pengetahuan dan juga di keterampilan ya. Untuk pembelajaran di siswanya ya. Sedangkan untuk area pengembangan yang sesuai pilihan Ibu di RHK itu Ibu juga memunculkan 2 proses ya. Yang pertama itu tentang komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ya, terus yang keduanya itu untuk mengingatkan aturan dan kesepakatan kelas ya Bu ya. Iya. Oke, nah selanjutnya saya juga ingin mendengar terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas ya Bu. Mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Oke.
Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswanya. Nah, dan untuk modelnya sendiri ya, nanti model pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu menggunakan role playing atau bermain peran. Nah, sedangkan untuk metodenya sendiri saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga nanti ada penugasan siswa begitu. Jadi dari yang Ibu uraikan, Ibu itu akan menerapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya Bu, pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran role playing atau bermain peran, dan juga metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan kemudian penugasan ya Bu ya. Betul sekali. Nah, sekarang terkait dengan media pembelajarannya nih Bu Nurenda nih. Kira-kira Ibu mau menggunakan media apa? Nah, untuk medianya sendiri, ya nanti mungkin saya akan menggunakan beragam contoh, ya baik itu gambar dan juga video, ya menayangkan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga disiapkan AKPD atau lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa, dan juga PowerPoint dan laptop. Mungkin itu ya Bu untuk medianya. Oke, kira-kira nih ya Bu Nurenda bersedia melaksanakan observasi di kelasnya untuk melaksanakan rancangan tadi yang telah disampaikannya itu kapan? Kebetulan Bu hari Jumat itu ada saya kelas di 7A Bu, jam ke-1 ke-2 kayaknya bisa Bu. Di hari Jumat. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya. Ya, mangga. Saya akan melakukan supervisi kelas untuk mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu kerjakan di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Desi. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran ya Bu tentang media apa yang nanti bisa saya gunakan pada saya observasi supaya saya bisa mempersiapkan semuanya dengan maksimal, dan kemudian saya juga memiliki gambaran lebih jelas tentang apa yang harus nanti saya lakukan berdasarkan dari percakapan kita hari ini. Oke, terima kasih Ibu Nurenda atas waktunya. Ibu. Senang berbincang-bincang dengan saya juga. Bertemu lagi nanti di kegiatan observasi di hari Jumat ya Bu? Ya, siap. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan rekan saya Ibu Nurenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurenda. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 7A, apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ada yang sakit nggak? Siapa yang masuk hari ini? Fahmi. Kenapa Fahmi? Sakit. Oh, Fahmi sakit. Terus siapa lagi? Mela. Ya, izin ya. Terus? Pagi Pari dispen. Oke, sudah. Oke, jadi yang sakit cuma Fahmi ya. Nah, kalau orang tua kalian di rumah sehat gak? Sehat. Gak ada yang lagi sakit? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang mari kita doakan Fahmi ya, teman kita ya yang lagi sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Agung pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mendoakan kedua orang tua kita agar diberi kesehatan dan mendoakan teman yang sedang sakit. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Ya, kita sudah selesai berdoa ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mau belajar, tapi sebelum kita belajar, coba masih ingat tidak keyakinan kelas kita pada saat pembelajaran PPKN? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Rio, apa? Tidak berisik. Tidak berisik. Berarti harus belajar dengan iya, tenang. Siap belajar dengan tenang? Siap. Oke, yang kedua, coba siapa yang masih ingat? Apa? Keyakinan kelasnya? Ya, Naira, apa? Harus memperhatikan guru ketika guru menerangkan. Berarti fokus selama. Oke, harus saling menghargai. Berarti menjaga ketertiban kelas. Siap kalian semua melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Awas, jangan berisik. Harus belajar dengan tenang, fokus, dan yang terakhir menjaga ketertiban kelas. Gak boleh ngobrol dan tidak boleh asik sendiri dengan aktivitasnya sendiri. Paham? Paham. Oke. Kok tegang-tegang wajahnya? Kita cairkan dulu suasananya. Ibu punya pantun, siap cakep ya? Siap. Oke. Ke sawah, ketemu petani. Siap. Udah siapkah kalian pembelajaran hari ini? Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong. Siap ya, siap ya. Oke. Sekarang silakan kalian fokus ke sini ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ya, kalian sudah tahu gambaran sedikitnya gitu ya mengenai Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Apa yang kamu tahu tentang Pancasila, Cung? Naira? Iya, Pancasila adalah dasar negara, betul nggak? Betul. Betul ya? Nah, selain sebagai dasar negara, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Lambangnya mungkin? Lahirnya mungkin? Tanggal berapa? Cung? Ya, siapa yang tahu lahir Pancasila tanggal? Iya, siapa? Apa? Roy, betul nggak kata Roy tanggal 1 Juni? Betul, Pancasila lahir 1 Juni sebagai dasar negara Indonesia. Nah, adapun simbol-simbolnya, lambang-lambangnya, kalian sudah tahu kan? Ya, sila 1 lambangnya apa? Oke, sila 2. Oke, sila 3. Iya, sila 4. Sila 5. Oke, tahu ya? Oke, sip, bagus ya jawaban Naira dan Roy, keren. Nah, adapun tujuan pembelajarannya hari ini ya, kita belajar. Nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami makna sila-sila Pancasila. Jadi kalian nanti di sini akan dijelaskan dan akan nanti kalian harus memahami apa itu makna sila-sila Pancasila.
sila. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Jadi kalian nanti akan memperagakan di depan kelas bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan. Ya, itu ya tujuannya ya. Oke, kemudian makna sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa hubungan individu ya dengan hal yang dianggapnya memiliki kekuatan yang mulia, suci, agung, dan sakral. Berarti ada nilai religius di dalamnya. Ya, berarti di situ ada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. Nah, berarti bangsa Indonesia percaya tidak dengan adanya Tuhan? Percaya. Kalau percaya berarti melaksanakan ibadah. Ya, bebas memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dan melaksanakan ibadahnya masing-masing. Paham ya? Itu nilai ketuhanan. Oke, selanjutnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini nilai kemanusiaan harus memuliakan martabat sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, nilai-nilai apa saja? Nah, coba lihat di sini. Memunculkan sikap saling menghargai, peduli, iya, kalian suka tolong menolong. Coba Repa suka tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan salah satu pelaksanaan sila kedua, ya, karena di situ ada saling peduli di dalamnya. Paham? Lanjutkan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Di dalamnya maknanya terdapat di situ nilai iya kan silanya juga persatuan. Berarti ada nilai persatuan dan juga ada sikap di sini nasionalisme. Dan yang terakhir mengajarkan bangsanya untuk mencintai tanah air. Ya, kalian cinta tanah air? Cinta. Ya, berarti sudah ada muncul sikap nasionalisme. Itu merupakan salah satu makna yang ada dalam sila Paham? Ya, bersatu ya. Oke, selanjutnya rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini ya, di sini disebutkan bahwa pemerintahan itu berlandaskan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dengan menempuh jalan musyawarah mufakat. Nah, oke, artinya di situ berdiskusi. Nah, itu bagian dari musyawarah ya. Berarti kalian sudah melaksanakan sila keempat. Kalau suka musyawarah dan berdiskusi. Oke, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilainya yaitu maknanya harus memperhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajibannya. Ya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Coba misalkan gini, kalian di rumah jajannya lebih banyak, tapi bantuin orang tua enggak, itu udah seimbang belum hak dan kewajibannya? Belum. Jadi harus gimana dong? Iya, bantu orang tua, oke. Jajannya juga? Oke. Gitu lah, jajan, oke. Ya, jadi harus seimbang ya. Jangan jajan terus, bantuin orang tuanya? Enggak. Paham ya? Oke. Nah, sehingga di akhirnya, nah, harapan dari sila kelima yaitu terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang adil dan makmur. Karena kan keadilan. Paham?
Sampai sini ada pertanyaan? Paham semuanya? Oke, lanjut ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Amati gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya? Cung, siapa yang mau ke depan? Jelaskan gambar yang kamu lihat ini termasuk sila keberapa? Ayo. Ya, Najwa. Silakan Najwa ke depan. Ya, sebelah situ. Menurut Najwa ini sila keberapa? Sila ke-1. Kenapa? Maksud dari gambar ini menurut Najwa apa? Gimana? Menceritakan apa? Apa? Oh, mau beribadah. Satu agama atau banyak agama? Walaupun banyak agama, tapi kita harus saling menghormati ya, antar yang berbeda atau umat beragama. Paham ya? Kalian pernah mendengar kata toleransi? Iya, toleransi beragama termasuk dalam pelaksanaan sila pertama. Tepuk tangan buat Najwa, betul. Terima kasih Najwa. Silakan duduk kembali. Oke, lanjut ya. Gambarnya sudah dilihat? Kira-kira ini pelaksanaan sila keberapa? Lagi ngapain? Gambarnya menjelaskan apa? Ayo, jangan ragu-ragu. Ya, Fauziah silakan sayang ke depan. Oke. Lagi ngapain ya gambarnya? Iya, memberikan bantuan gitu ya, berupa sembako kepada ibu-ibu, orang yang membutuhkan. Betul. Kira-kira pelaksanaan sila keberapa? Sila kedua, benar nggak? Iya, tepuk tangan dong, keren jawabannya. Terima kasih Fauziah. Ya, betul. Ini pelaksanaan sila kedua, saling membantu, saling menolong orang yang kesulitan. Paham? Oke, nah ini nih gambarnya lagi ngapain ya? Kira-kira termasuk sila keberapa ya? Coba lagi, Jan, iya, Bau Jan, ayo, pintar, kasep, yuk. Silakan ke sebelah sana. Sila keberapa ya? Sila ketiga, lagi ngapain emang? Oh, lagi apa? Gotong royong lagi ngapain? mengibarkan bendera. Oke, bergotong royong mengibarkan bendera. Dan juga ini salah satu nilai cinta kepada benar nggak? Cinta tanah air termasuk sila ke-3. Benar nggak Pak Ujan? Tepuk tangan lagi, keren. Makasih ya Pak Ujan. Ya betul ya, jadi yang dikatakan Pak Ujan cinta tanah air, termasuk kalian upacara harus dengan tertib. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Ya, siapa lagi yang mau ke depan? Ini gambarnya sedang apa dan termasuk sila keberapa? Ya Roy, boleh. Coba Roy. Gambarnya tentang apa nih? Sedang bermusyawarah. Oke, sedang bermusyawarah. Kira-kira termasuk pengamalan sila keberapa? Keempat. Sila keempat, benar nggak? Benar sila keempat musyawarah? Oke, tepuk tangan lagi buat Roy. Terima kasih Roy, jawabannya benar. Ya, nah, bermusyawarah, berdiskusi, mengambil keputusan merupakan salah satu pengamalan sila keempat. Nah, yang terakhir, apa ya ini gambarnya? Lagi ngapain nih? Cuci tangan, tapi cuci tangannya. Siapa Cung? Ayo, satu lagi. Ayo, tertib atau enggak kira-kira? Enggak. Berarti? Tertib. Iya, kalau tertib, berarti mau maju Naira lagi? Ayo, sila keberapa? Pak Ujan mau lagi? Boleh nggak Ujan maju lagi? Boleh. Sini Jan, tarik sini. Ya Jan. Oke, sila keberapa kira-kira Jan? Sila kelima, Bu. Sila kelima. Kenapa sila kelima? Emang ini ngapain kegiatannya?
Cuci tangan dengan tertib. Cuci tangan dengan tertib. Anak-anaknya semrawut nggak? Antri nggak? Antri, kalau antri adil nggak? Adil. Giliran yang paling depan dia langsung cuci tangan, yang lainnya menunggu. Itu kan yang antrian depan sudah selesai. Keren nggak Pak Ujan? Oke, tepuk tangan dulu Pak Ujan. Oke. Terima kasih Pak Ujan ya. Kalian sampai sini paham? Paham ya. Nah, jadi itu sebagian kecil ya contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau gitu Ibu punya quotes nih. Pancasila membuat perbedaan jadi kekayaan. Benar nggak? Pancasila merajut keragaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan. Hayati dan amalkan nilai-nilai Pancasila, lalu tanamkan pada generasi muda, maka Indonesia emas akan mudah tercipta. Setuju? Siapa generasi emasnya kalian ini nanti ya? Makanya kalian harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Siap? Oke. Nah, sudah paham semua materinya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu punya tugas. Ya, tapi tugasnya ini kelompok. Nah, Ibu mau nanya nih. Kan kelima sila itu penting ya. Belum Ibu bagi kelompok nih. Kelima sila itu penting. Dari kelima sila itu, menurut kalian yang terpenting itu sila keberapa? Simpan dalam hati. Ya, silakan kalian boleh berkeliling bertanya kepada teman-teman ya, siapa yang sependapat dengan kalian. Sila 1, apakah sila 2, atau sila 3, 4, 5 yang lebih penting ya. Silakan. Ayo mulai. Ya, sila berapa nih? Menurut kalian sila 5. Menurut kalian sila 5 paling penting. Oke. Menurut kalian sila berapa? Sila 2. Oh, sila 2. Oh, sila 2 ya. Oke. Sila ke 4. Oke. Sila ke 3. Menurut kalian? Oh, sila ke 1. Oke. Ya, boleh. Sudah duduk ya? Karena kalian sudah memiliki teman yang serasa punya pendapat yang sama, ya. Nah, Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian. Ibu akan jelaskan dulu aturannya, ya. Ini Ibu ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan, jawab secara bersama. Misalkan salah satu sila tersebut di depan kelas. Bu, sila yang mana? Di sini kan pertanyaannya ada sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Nah, untuk tahu sila keberapa yang harus kalian peragakan di depan, Ibu minta perwakilan depan kelas. Oke. Ibu dari sini aja ya, memilih yang mana. Sip. Ya, udah ya kebagian semua. Bukannya nanti di kelompok masing-masing biar rahasianya tidak bocor. Oke, nah, silakan kembali. Ya. Nah, sudah? Silakan dilihat. Kalian kebagian sila keberapa tapi tidak boleh bocor. Rahasia. Sudah? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, perhatikan lagi tiap kelompok. Karena kita ini pelaksanaannya itu kan Pancasila, apakah di sekolah saja? Di rumah saja? Di masyarakat saja? Tapi di semua lingkungan kehidupan. Benar kan? Nah, kalian akan memilih nih, saya memperagakan sila ke-1 di lingkungan mana ya, gitu ya.
Paham ya? Coba kelompok 1 mana? Silakan 1. Ya, siap-siap ya Ibu Undi ya. Kamu memperagakan sila tersebut di lingkungan mana? Iya, di lingkungan rumah. Ya, bisa ya? Nah, nanti rencanakan ya, diperagakan di depan. Oke, nah supaya tidak sama ya, kita hapus dulu rumahnya tinggal 2, kita sisakan 2. Berarti kelompok 3 sisanya ya, nanti ya, biar bervariasi. Iya, siap-siap nih. Kelompok sila kedua. Di sekolah. Berarti kelompok sila ketiga, kelompok 3 ya, di lingkungan masyarakat. Oke, nah untuk kelompok 4 kita tambah lagi di sini. Kelompok 4 siap-siap di lingkungan mana ya? Iya, di lingkungan rumah. Mana kelompok 4? Iya, siap ya? Di lingkungan rumah. Oke, yang terakhir kelompok 5. Iya, di lingkungan masyarakat. Mana kelompok 5? Iya, siap ya? Oke. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya, belum dibagiin ya LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silakan dilihat lagi ya. Nah, jadi untuk nomor 1 sampai 5 itu diisi, kalian menguraikan beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan. Sedangkan untuk yang nomor 2-nya nanti kalian peragakan di depan sesuai dengan yang sudah tadi kalian pilih undian amplopnya dan juga diundi di sini ya. Dimulai dari sekarang. Silakan, Ibu beri waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Ya. Ini materinya apa? Nanti diperagainnya apa? Diperagainnya depan. Ya, waktunya habis. Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya? Nah, kira-kira kalau udah selesai ngapain lagi kita? Presentasi. Siap presentasi? Siap. Tapi sebelum presentasi, kira-kira kalian pusing nggak habis ngerjain LKPD? Pusing. Mumet nggak? Mumet ya. Sekarang coba sini lihat semua ke Ibu. Sini semua. Coba mau lihat dulu senyumnya, inya mana giginya. Nah, gitu dong. Kan cantik kan ya. Oke, dengarkan perintah Ibu ya. Kalian sekarang silahkan ambil posisi duduk paling nyaman, serileks mungkin. Nah ya, sudah nyaman? Nah kalau sudah merasa nyaman, silahkan tangannya dipegang di paha semua. Ya nggak usah tegang, pegang di paha. Kemudian
pejamkan matanya semuanya. Siap ya? 1, 2, 3, semua sudah terpejam matanya. Oke. Oke, dengarkan lagu yang Ibu putar. Rasakan dan resapi tiap nada yang terlantun dalam lagu tersebut. Mari kita berhenti sejenak dari segala pikiran atau perasaan yang mungkin sedang berputar-putar di kepala kalian. Sekarang silahkan kalian tarik napas pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk melalui hidung, buang secara perlahan. Iya. Tarik lagi napasnya, rileks. Rasakan udara yang masuk lewat hidung, buang lagi lewat mulut secara perlahan. Tarik kembali napasnya lewat hidung, rileks. Hembuskan perlahan lewat mulut. Oke. Sekarang buka matanya. Coba perhatikan bagaimana perasaanmu saat ini. Bagaimana perasaanmu saat ini? Oke, senang. Sudah tenang? Sudah otot-ototnya tegang? Sudah tegang, tidak tegang? Tidak. Sudah santai, sudah rileks ya? Nah, sudah siap dong buat presentasi kalau gitu? Nah, mumetnya sudah hilang? Sudah. Ya, pusingnya hilang? Nah, siap presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Mana kelompok 1 presentasi? Silakan maju ke depan. Sudah ya kelompok 1, bagus ya penampilannya ya? Oke, sekarang siap kelompok 2? Iya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, di sebelah situ. Kelompok 1 bergeser dulu ke sana ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Pancasila. Contoh penerapan sila bersama, sholat berjamaah, menyambut semangat ngaji. Ya. Sila kedua, adil kepada adik dan kakak, sopan kepada guru. Contoh penerapan sila ketiga, membantu teman yang sedang kesusahan. Gotong royong. Contoh penerapan sila keempat, menerima pendapat teman, tidak boleh memaksa pendapat orang lain. Contoh penerapan sila kelima, memberikan bantuan menghormati hak orang lain. Oke, setuju dengan jawabannya kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, langsung ke yang kedua ya. Amplopnya dibawa? Oke, silakan peragakan salah satu sila yang berdasarkan amplop yang kalian pilih. Siap? Silakan. Kelompok lain, konsentrasi fokus, menebak apa yang diperagakan oleh kelompok 2. Iya, silakan. Iya. Oke. Oke. Ya, sudah cukup kelompok 2? Oke. Sekarang kelompok mana yang bisa menebak? Iya, kelompok 1 ya. Menurut kelompok 1, kira-kira yang barusan ngapain tuh? Kenapa? Berantem. Oh iya, sama teman ya, berantem. Kira-kira itu
itu berarti pelanggaran terhadap sila ya. Nah, tapi ada tadi teman yang mengingatkan bahwa untuk berhenti berantemnya gitu ya. Nah, kira-kira itu sila keberapa? Sila kedua apa sila keempat? Keempat. Coba kelompok lain. Itu kelompok berapa barusan? Kelompok 1. Ya. Kelompok berapa nih? 5. Menurut kelompok 5 barusan ngapain? Kelompok 1, kelompok 2? Berantem sama. Nah, silanya sila keberapa supaya jangan berantem? Sila kedua. Supaya ya. Coba kita lihat, cukup atau masih ada kelompok lain mau berpendapat? Kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Menurut kelompok 3 sila keberapa? Sila ketiga. Oke, menurut kelompok 4? Sila keempat. Oke, kita buktikan. Silakan buka amplopnya. Ya, apa pesannya apa? Pesannya apa yang ingin kalian sampaikan sila keempat itu? Berarti kalau misalkan ada masalah itu apakah harus diselesaikan dengan berantem? Tidak. Berarti barusan itu ada masalah dulu ya? Sehingga berantem harusnya bagaimana? Diselesaikan dengan cara baik-baik. Bisa dengan bermusyawarah atau dengan berdiskusi. Harus pakai otak, jangan langsung pakai otot. Bagus ya penampilannya ya. Tadi mana yang betul? Kelompok 4 mana? Kelompok 1 dan kelompok 4. Keren. Ya, tepuk tangan. Silakan ditutup. Sekian. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penerapan sila-sila Pancasila. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup jawabannya bagus? Setuju ya? Oke, silakan mulai penegakan sesuai dengan sila yang dipilihnya. Iya. Sudah ya? Sudah mendapatkan gambaran? Oke, kelompok mana? Oh, ini kayaknya tercepat. Silakan, ini kelompok berapa? Menurut kelompok 2, apa tuh? Menurut kelompok 4, barusan apa yang sudah diperagakan? Membantu teman yang kesulitan, termasuk pengembangan sila keberapa? Kedua, itu menurut kelompok 4. Ada lagi? Iya, ini dulu. Silakan. Sila kedua. Barusan menurut kamu kenapa? Membantu teman yang jatuh. Ada lagi? Kelompok lain? Ya? Sila keberapa? Kedua. Nah, sila kedua ya, sama ini? Sila kedua juga. Oke, kita buktikan. Silakan buka amplopnya. Sila keberapa? Jeng jeng jeng. Iya, ini. Iya. Cukup penampilan kelompok ini? Oke, silakan ditutup. Dari kami, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Kelompok 3, silakan. 4 ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk penerapan sila 1, mengaji, sholat berjamaah. Untuk penerapan sila 2, menghormati orang tua, tidak membeda-bedakan teman. Untuk penerapan sila 3, membantu orang tua, gotong royong. Untuk penerapan sila 4, membuat keputusan bersama, menerima pendapat teman. Untuk penerapan sila 5, bekerja sama untuk membersihkan rumah, bersikap adil saat bermain bersama teman. Oke, setuju? Apakah ada yang berbeda pendapat? Tidak setuju ya dengan kelompok ini ya jawabannya. Oke, siap memperagakan? Ya, Oke, silakan peragakan sila yang kalian. kalau bisa dibantu. Boleh. Ya, sudah terlihat tidak? Sudah. Perlu diulangi tidak? Terlihat barusan? Oke. Ya, siapa yang mau mendapat bunga? Ya, kok bisa? Bu. Bisa, semangat. Apa? Silakan berapa? Emang lagi ngapain barusan? Gotong royong ya. Coba kelompok mana lagi? Ini ya kayaknya ini dulu, tetanggaan. Kalau barusan lagi ngapain? Gotong royong. Gotong royong apa? Gotong royong ngapain? Membersihkan apa? Halo, saudara ayah dan ibu membersihkan rumah. Berarti ini di lingkungan rumah ya, membantu ayah dan ibu gotong royong. Sila keberapa? 3. Salah ya? Oke, kelompok sana? Sila keberapa? 3. Sama juga ya? Kelompok itu? Sama. Sila ketiga. Coba kita buktikan. Silakan dibuka. Iya. Bagus ya. Iya, silakan ditutup. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan boleh kembali. Oke, sudah selesai ya semua kelompok ya. Maju ke depan. Ya, sudah beres. Nah, barusan kan kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, ibu akan memberikan tugas individu ya buat kalian. Tugas individunya masih tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kalian boleh nanti ya tugasnya tuh dalam bentuk poster. Ada yang bisa poster, bikin poster? Bikin poster, Roy. Misal Roy bisa bikin poster, silahkan dalam bentuk poster atau dalam bentuk clipping ya, dan juga boleh dalam bentuk video. Bisa dari rumah masing-masing kalian peragakan sila-silanya. Nanti kirim tugasnya ke ibu ya. Waktunya 2 minggu ya. Ini merupakan tugas tidak terstruktur. Oke? Siap ya? Tugas individu 2 minggu yang akan datang, tugasnya harus sudah terkumpul. Paham? Oke, kalau gitu bagaimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Sedih? Bosan? Oke, seru ya? Oke, kalau gitu, nah, coba ibu mau minta 1 orang atau 2 orang, siapapun itu, yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oh iya, silakan Najwa. Ya. Perilaku kita sehari-hari harus berpedoman pada Pancasila. Ya, oh ternyata perilaku kita ini dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada ya, karena kan itu kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Betul ya? Jadi perilaku kita harus berpedoman. Ya, tepuk tangan buat Najwa, bagus kesimpulannya. Ya, silakan Najwa. Siapa lagi? Ada lagi? Oh iya, silakan.
Anak ya? Sebelah sini, anak simpulannya apa? Pancasila tidak harus diapakan atau dibaca saat upacara, bisa harus diamalkan. Oke, jadi Pancasila itu tidak hanya kita baca, kita bacakan saat upacara saja, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju nggak? Nah, di berbagai lingkungan kehidupan. Oke, tepuk tangan buat Ana. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, coba kita tepuk salut dulu buat kelas 7A. Tepuk salut. Oke. Yang terakhir, coba kalau yang tadi kan seneng, tapi kalian nggak kasih bukti ke ibu. Kalau misalkan seneng, coba kasih jempolnya yang tinggi. Semuanya senang? Kalau yang nggak seneng kasih ini, mau nggak kasih ini ke ibu? Semuanya begini ya? Yang tinggi, goyang-goyang. Oke, terima kasih. Nah, sekian dari ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan berdoa dalam hati ya semuanya ya. Dibimbing sama ibu aja ya. Berdoa mulai. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi dengan saya Rika Mulyani Muhtar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Purwakarta, Jawa Barat. Hari ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Nur Endah yang sudah melaksanakan observasi kelas dan juga praobservasi, dan juga hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Desi. Maaf Bu Desi, saya mau meneruskan ke Bu Nur Endah dulu ya. Oke. Selamat pagi Bu Nur Endah. Selamat pagi Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Rika, baik hari ini. Oke, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya. Pada saat pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas tersebut ya Bu ya. Oke. Izinkan saya untuk mulai bertanya ya Bu di pertanyaan yang pertama. Iya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya, mungkin ya karena sebelumnya belum terbiasa. Saya awalnya itu merasa tegang Bu gitu ya. Tapi ya mungkin kesini-sini mulai enjoy dan terbiasa, dan akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik pada akhirnya. Oke, alhamdulillah ya Bu sudah dilaksanakan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu sudah laksanakan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Mungkin kalau tahapan, tentunya saya sudah membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya, yang kemudian untuk area pengembangannya itu ya dari area pengetahuan dan juga area keterampilan.
Nah, untuk pengetahuan siswanya sendiri itu mereka menguraikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang pernah dialami oleh dirinya gitu ya, yang sudah dialaminya. Dan untuk area keterampilannya sendiri, saya akan menggunakan model role playing ya Bu ya. Jadi mereka itu mendemonstrasikan dan juga memperagakan di depan kelas tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan, seperti itu. Nah, itu untuk area di pengembangan pengetahuan dan keterampilannya. Ya, sasarannya kepada siswa ya. Ya, sedangkan untuk area pengembangan di RHK, di pengelolaan kinerja, kan indikator yang saya pilih pada periode ini yaitu keteraturan suasana kelas. Nah, kemarin itu waktu observasi saya sudah melakukan komunikasi positif dengan siswa ya untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Seperti misalkan di kelas 2 kan saya memanggil nama anak tersebut, Roy silahkan gitu. Marsha silahkan menjawab pertanyaan. Supaya kenapa memanggil dengan namanya, supaya terjalin keakraban di antara kami gitu ya Ibu. Dan juga melakukan aktivitas yang bisa mencairkan suasana kelas. Di awal pembelajaran saya membukanya dengan pantun. Jadi kan anak-anak tidak tegang ya Bu ya. Yes, ya. Gitu. Jadi saya memberikan pantun kepada anak-anak. Nah, kemudian di pertengahan juga saya melakukan teknik stop ya, stop mindfulness di situ untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Dan di akhir juga saya juga memberikan ice breaking, misalkan seperti tepuk salut. Jadi mereka itu bahagia gitu, enjoy mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, saya juga sudah mengingatkan tentang kesepakatan kelas di awal pembelajaran kan di sini supaya kelasnya lebih teratur juga, gitu Ibu. Oke. Jadi menurut Ibu tadi dari saya mendengar ya Ibu itu, dan juga memang saya melihat di awal Ibu memberikan pantun ya kepada anak gitu, dan anak juga antusias menjawabnya. Selanjutnya juga Ibu tidak lupa mengingatkan tentang kesepakatan kelas untuk dijadikan kesepakatan belajar pada hari itu berdasarkan keinginan siswanya sendiri dan dicatat seperti itu ya di papan tulis. Terus juga Ibu dengan akrab dan hafal sekali ya menyebut anak satu persatu ketika ada anak yang bertanya ataupun anak yang tampil di depan tersebut. Terlihat sudah mulai kondusif kelasnya, anaknya juga sudah kelihatan mulai aktif. Nah, menurut Ibu dari hal yang sudah Ibu kembangkan di dalam kelas tersebut, apakah sudah betul-betul berhasil dan sesuai dengan yang Ibu harapkan atau bagaimana Bu? Ya, menurut saya sih Bu, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Tapi memang ya masih ada kekurangan tentunya. Oke, jadi menurut Ibu sudah merencanakan dengan baik dan sudah tertuang di dalam modul ajar Ibu dan sudah berusaha untuk melaksanakannya dengan baik juga. Tapi tadi katanya ada kekurangan gitu ya. Bisa tidak Ibu menceritakan lebih jelas lagi kekurangannya itu seperti apa gitu? Kekurangan atau hambatannya sendiri ya Ibu, ya sama lah yang sering terjadi ya sama guru-guru yang lain juga, pernah dialami oleh guru-guru yang lain. Misalnya seperti masih ada beberapa siswa yang yang kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu ya kurang aktif mengikuti pembelajaran. Oke, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif di dalam pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran berkelompok ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ketika berdiskusi ataupun ketika tampil di depan. Jadi sepertinya mereka itu terlihat mengandalkan gitu ya temannya yang mungkin lebih aktif seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah
kira-kira Ibu karena terjadi hal seperti itu, ada siswa yang kurang aktif dan terlihat tidak mau terlibat dalam kelompok itu karena apa? Menurut pengamatan Ibu pada saat itu? Nah, misalkan gini ya Bu, dalam diskusi nih, misalkan ya, mungkin dalam pembagian kelompoknya itu, jadi anggota kelompoknya itu terlalu banyak, saya itu ya pembagian kelompoknya. Nah, jadi hanya beberapa siswa saja gitu yang terlibat. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin tiap kelompok nanti pembagiannya tidak terlalu banyak anggotanya. Kenapa? Supaya pembagian tugasnya itu lebih merata dan semua siswa bisa terlibat dalam kelompok tersebut. Nah, selain itu nanti juga saya akan lebih memperjelas lagi mengenai penugasan berdasarkan minat mereka, supaya merekanya kan kalau sesuai minat jadi bisa tertarik ya Bu, mengikuti pembelajaran. Dan kemudiannya saya juga akan terus memotivasi anak yang kurang aktif tersebut supaya lebih percaya diri dan lebih nyaman lagi mengikuti pembelajaran saya. Nah, kemudian sebagai tambahan lagi ya, untuk sebagai tambahan lagi supaya saya lebih berkembang kompetensi saya, yaitu perencanaan kedepannya mungkin saya akan mengikuti webinar, kemudian lebih aktif lagi mengikuti pertemuan MGMP, karena di situ kan ada berbagi praktik baik ya Ibu. Pengalaman juga menambah ide saya gitu ya, agar bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas saya. Seperti itu. Oke, jadi rencana kedepannya untuk memperbaiki pembelajaran nanti itu Ibu Nur Endah itu kalau membentuk kelompok itu akan dikurangi gitu ya, si jumlah anggota kelompoknya supaya nanti si tugasnya itu lebih merata gitu. Jadi setiap anak itu kebagian tugasnya, terus juga akan memperjelas perintah pembelajarannya. Ya, selanjutnya juga agar lebih efisien, terus memotivasi juga katanya. Terus juga tadi menyesuaikan minatnya supaya anak lebih tertarik dan lebih antusias, dan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dan lebih nyaman. Dan sebagai tambahan untuk pengembangan kompetensi Bu Nur Endah sendiri akan lebih aktif untuk mencari pengetahuan di webinar, mungkin nanti bisa bergabung di PMM, atau mungkin akan memaksimalkan pertemuan di MGMP begitu ya. Maksudnya seperti itu ya Bu Nur Endah ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tersebut dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan bermakna lagi kepada anak-anak kita ya. Oke. Nah, tadi dari rencana-rencana yang Ibu sudah ungkapkan, kira-kira kapan nih akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentunya segera ya Bu, saya harus segera melakukannya. Untuk mungkin di materi selanjutnya ya, di materi selanjutnya saya akan mulai menyesuaikan gitu ya. Dan untuk tindak lanjutnya sendiri, saya akan mulai membuat pemetaan gitu ya untuk persiapan nanti di semester depan, supaya saya bisa melihat minat anak itu seperti apa dan kesiapan siswanya juga seperti apa. Gitu, Bu. Oke, jadi terkait dengan pembelajaran perubahan jelasnya ada di semester depan ya Bu. Nah, bagaimana dengan tadi proses pengembangan diri Ibu untuk semester sekarang, sudah cukup belum di RHK-nya Bu? Alhamdulillah sudah sih Bu. Sudah cukup ya, sesuai ya dengan apa yang direncanakan oleh Ibu ya, jadi untuk di RHK-nya. Oke, nah Ibu saya tunggu nanti ya ceritanya, perkembangannya anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini bisa secepatnya direalisasikan tadi juga. Terus
juga pengembangan kompetensi ibu juga akan lebih baik lagi, tentu aja nanti akan berdampak positif kepada anak-anak kita ya Bu ya. Iya. Oke. Kita cukupkan percakapan pasca observasinya sampai di sini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan juga atas kerjasamanya. Sama-sama Bu Rika. Terima kasih Oke, juga. baik, selanjutnya saya akan meminta Ibu Desi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan Bu terhadap kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Mangga Bu. Terima kasih Ibu, waktunya memberikan saya kesempatan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik yang sudah Ibu lakukan dengan memakai metode coaching ya, sudah sangat baik. Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach ya, mungkin bisa dikembangkan lagi dan nanti karena pada dasarnya kemampuan coaching kita akan lebih luas, akan lebih paham lagi kalau misalkan kita mempraktikkannya. Jadi bukan hanya ya, Ibu juga bisa mengimplementasikannya kepada siswa. Misalkan kalau misalkan ada siswa yang bermasalah, kalau misalkan sakit, cari alasan ya. Enggak, untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa menjadi seorang Amin. coach yang Amin. ini lagi ya, bisa mendengarkan aktif. Insya Allah. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Ibu atas umpan balik dan tanggapannya. Oke, dengan begini kegiatan pasca observasi kita hari ini kita selesaikan sampai sini aja. Oke, baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dari pra observasi, kegiatan observasi di kelas dan hari ini pasca observasi kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih Bu Nur Enda, terima kasih Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.